Teman saya waktu itu di sekitar sana kan ada yang agak sekolah minggu. Terus saya diajak sekolah minggu. Ikut sekolah minggu, ya ikut sekolah minggu. Dan saya lepas, tidak ada pegangan. Kamu nggak bisa mendoakan, kamu lain agama. Memandikan saja tidak boleh, mendoakan tidak bisa, memandikan tidak. Pokoknya jadi merawat orang tua itu saya tidak diperbolehkan. Orang tua sendiri kok tidak bisa saya doakan. Saya bilang, nang nganu tas penek yang tak tunggu daftar nganu haji nang. Perjalanan hidup saya itu kan buta itu loh, untuk Islam itu buta, tidak ada yang ngajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Kembali lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik. Kali ini kita bersama Ibu Sujatmi Ko. Enggak pakai ko, Sujatmi saja. Ibu Sujatmi. Kalau ko itu berarti laki-laki. Laki-laki. Maaf ya Bu ya. Tidak apa-apa. Ibu Sujatmi yang alhamdulillah beliau berkenan untuk bisa berbagi kisah kenapa beliau memilih menjadi seorang muslimah setelah sebelumnya agamanya Katolik ya Bu? Katoliknya. Ibu Katolik. Jadi Ibu Sujatmi ini kita coba nanti akan bertanya alasannya kenapa dan bagaimana perjalanan spiritual beliau. Langsung saja kita ke Ibu Sujatmi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Sujatmi memang nama Islamnya atau nama? Ya nama aslinya. Nama asli dari kecil. Ibu Sujatmi. Iya. Dari orang tua dari lahir ya. Dari mulai Katolik sampai sekarang namanya iya. Ibu Sujatmi ini kalau boleh tahu nih, bisa nggak diceritakan kisah perjalanan spiritualnya nih kan, dari mulai dulu masih di Katolik sampai sekarang ngaji di Sekolah Mu'alaf Indonesia menjadi seorang muslimah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dari remaja apa dari sekarang sudah dari remaja, menikah? Dari remaja. Dari remaja. Maaf, saya memang orang tua Islam, tapi saya dari kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan atau ajaran atau disuruh orang tua untuk bisa mendalami agama gitu. Karena waktu itu masih orang tua masih memikirkan ekonomi, waktu itu kan masih minus sekali. Habis merdeka, orang tua baru pegawai negeri rendahan, dan pendidikan itu kan tidak seperti sekarang. Jadi waktu itu orang tua cuek gitu, nggak ngajak anaknya suruh ini, suruh agama nurutnya orang tua. Jadi saya tuh dibiarkan. Jadi waktu saya ya terserah saya. Misalnya teman saya waktu itu di sekitar sana kan ada yang agak sekolah minggu. Terus saya diajak sekolah minggu. Ikut sekolah minggu, ya ikut sekolah minggu. Terus sampai SD itu sekolah minggu. Waktu itu ya dibiarkan aja, orang tua membiarkan gitu. Tidak ada arahan seperti sekarang. Kalau orang tuanya Islam kan diarahkan harus gitu harus ke pondok atau diambilkan guru. Itu untuk agama, mendalami agama. Saya itu waktu itu dibiarkan sampai nikah itu saya juga dibebaskan. Sampai ya saya waktu itu terus agamanya Katolik ikutnya, habis sekolah minggu terus sampai remaja, sampai terus teman-teman ya akhirnya banyak yang Nasrani gitu. Terus sampai dapat jodoh juga Nasrani. Terus tapi sayangnya tidak umur panjang. Tahun 91 dipanggil orang tua. Enggak, suami. Oh, suami. Dipanggil Tuhan itu ya. Waktu itu saya masih umur 40. Terus suami masih 50-an, jadi memang terpaut 10 tahun.
terus anak-anak masih kecil gitu, dan saya lepas, tidak ada pegangan gitu. Terus setelah itu ya tetap saya masih anak saya diasuh nenek diasuh nenek dan kakeknya agama Islam. Kebetulan itu dari itu ayah saya, ibu saya kan sudah agak mapan, sudah pegawai negeri tapi sudah lumayan. Jadi ikut ngasuh cucunya, anak saya cuma satu. Terus alhamdulillah dididik agama Islam dari kecil. Saya ya enggak saya ya biarkan, monggo, yang pokoknya orang tua nuntun baik ya saya tidak mengharuskan kamu harus ikut gitu, enggak. Saya masih patuh sama orang tua zaman dulu ya. Kalau orang tua bilang ayo kita harus patuh, Pak. Zaman kuno itu ya. Masih zaman feodal gitu ya, masih zaman Belanda kan dulu ya. Turun ayah saya kan kerjanya di pabrik, itu ikut Belanda waktu itu kan, jadi ajaran Belanda ortodok apa yang kudu harus diikuti, itu harus diikuti, disiplinnya seperti itu. Terus sampai tahun 91 saya sudah ditinggal suami, ya sudah, terus saya tetap mengikuti agama Katolik, masih mengikuti agama Katolik. Terus setelah itu terpaut 11 hari ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal kan dalam agama Islam. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Kakak saya, ayah saya punya anak 2, perempuan semua, Katolik semua. Terus meninggal, saya kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu gitu, kayak aku diusir-usir gitu sama keluarga. Kan kamu tidak bisa mendoakan gitu, tahu, kamu orang yang tidak bisa mendoakan. Kakak saya ya juga, kamu nggak bisa mendoakan, kamu lain agama gitu. Terus ya aku ya terus aja, mengikuti aja. Ya saya tetap mengikuti agama saya, karena saya juga nggak tahu, saya tetap mengikuti keyakinan saya, itu agama Katolik itu tetap sampai tahun berapa ya, setelah itu saya berjalan biasa, tetap mengikuti misa Katolik, tetap pelajaran agama Katoliknya. Terus sampai ibu saya meninggal tahun 95. Tahun 95 saya juga masih Katolik. Saya juga tidak bisa merapat, tidak bisa memandikan saja tidak boleh. Sama ya, terus mendoakan tidak bisa, memandikan tidak. Pokoknya jadi merawat orang tua itu saya tidak diperbolehkan. Kakak saya juga, saya gimana ya, apa orang tua sendiri kok tidak bisa saya doakan. Terus kan ada kalau agama Islam ada pengajian 7 hari sampai 1000 hari itu. Maaf ya. Terus mendoakan terakhir itu tahun 2005 itu saya ada teguran, saya mendoakan apa ya namanya tahunan gitu, ada doa meninggal setahun, saya doakan. Haul. Lah karena saya kan nggak bisa, sehingga saya ikuti yang itu saudara-saudara ada tahunan ya Ustaz. Ya saya usaha, karena saya tidak bisa mendoakan, terus
sampai tahun 90. Terakhir itu ada orang yang apa gitu keluar dari wong tuane rasa mendoakan tuh kok isone ngundang wong. Jadi saya minta tolong orang gitu. Terus ada yang tidak berkenan, ada yang tidak ikhlas, berarti ya mendoakan orang. Itu saya berpikir kasihan orang tua saya dulu waktu mudanya, agamanya ya enggak begitu baik, sampai ayah saya meninggal itu ya juga enggak baik agamanya. Dan kan penuh dosa, saya sendiri tidak bisa mintakan maaf. Maaf ya. Terus ada yang menyentili itu, wong tuane rek sondongake wong tuane. Saya terus kaget itu, baru sadar itu. Duh, iya ya aku piye ya carane ben aku bisa mendoakan orang tua. Terus saya datang di ibu-ibu yang mimpin pengajian. Saya minta habis atau saat ben aku bisa mendoakan piye. Ya kowe kudu melu Islam. Tuh. Lah piye cara kayak gitu. Ya wis saiki ikhlas. Ikhlas. Aku bisa doakan orang tua saya. Kakak saya juga gak bisa. Terus saya riwayatnya masa muda, masa mesti penuh dosa. Aku rasa mendoakan. Terus piye cara. Terus saya diajari itu sampai setahun suruh baca apa tuntunan sholat, dikasih tuntunan sholat. Saya belajar dulu, belum syahadat, tapi membaca dulu Al-Fatihah gitu. Ini kan ada tuntunan, ajar maca Al-Fatihah sing pokok kuwi gitu. Terus yang lainnya bisa dipelajari, kono guru kan iso gitu, kan gampang gitu. Ya doakan ya Budi gitu, saya bisa mantap, bisa ikut penjenengan. Aku mau tolong kan kebetulan dekat rumahnya, terpaut dua rumah gitu. Nah, saya kalau habis maghrib saya sudah tidak ada pekerjaan kantor sekolahan itu, saya datang ke itu yang ngajari. Kalau ada yang saya belum jelas itu, terus bicaranya terus setelah saya hafal Al-Fatihah, terus itu surat-surat pendek itu baru ikhlas. Saya hafalnya itu yang mudah-mudah ya, sering saya dengar di kampung-kampung atau dengan kan sering dengarnya itu hanya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu saya jadi cepat bisa nangkep. Terus ya, setiap saya selesai tugas, selesai kerjakan pekerjaan untuk sekolah, pekerjaan rumah sudah selesai, saya dulan, Bude lego enggak gitu. Ya wis kene rene itu, terus saya diajari terus setengah tahun mungkin diajari sholat, baru diajari sholat. Itu aja ikut ampun saya itu. Ya banyak salah-salahnya. Ya terus dibuatkan tuntunan itu yang lebar gitu ya. Aku ngapal ke sakmene kan yo wis ora iso gitu. Nek wong usia sudah hampir 50 ya, sudah artinya IQ-nya itu sudah agak menurun. Terus apal deh belum.
ya terus dibuatkan oleh anaknya dia sik ben digaweke nganu di tempat Manila itu atau di kertas Manila itu pertama doa ini anak rakaat pertama harus baca ini itu urutannya itu saya pelajari, jadi saya sholatnya sendiri tuh di depan tangan ora apa-apa deh ya gitu ya karo ya sepisan ora kusuk gitu ya diajari ngajar sik gitu sampai surat-surat selesai terus dia sampai sudah saya siap di syahadat baru itu wis hafal lurung sithik-sithik engko ning kono kok dikon nganui maca syahadat lah itu sudah ada tulisannya syahadat gitu nek syahadat insyaallah aku bisa gitu mudah-mudahan bisa ya deh terus hafal terus kok nek kongkon maca Al-Fatihah ya wis iso aku nek Al-Fatihah wong kerep krungu gitu tapi surat-surat yang lainnya kan jarang diucapkan sama anak-anak maupun sama nganu kan saya jarang dengar gitu terus dituntun satu terus wes hafal terus diajak syahadat di diajak KUA suami istri ngantar saya di kantor KUA Banyumanik waktu itu ya terus wes mantep loh ya mantep toh deh aku arep ya nek rak jenengan sapa sing nuntun aku orang tua sudah ndak ada semua Mbak Yuku jelas ora iso wong seje aliran itu jadi akhirnya ya syahadat terus sampai sekarang ini alhamdulillah saya sudah bisa ya rutin sudah alhamdulillah bisa apalagi sudah pensiun ini sudah bisa 5 waktu dan sunnah-sunnahnya alhamdulillah sampai sekarang dan alhamdulillah pula saya diberi rezeki oleh Allah bisa ibadah haji. Alhamdulillah. Berarti sudah ibadah haji sudah? Iya, alhamdulillah. Tahun berapa? Tahun 19. Begitu pensiun 2019. Begitu pensiun kan tahun 12. Okay. Saya dapat pesangon taspen toh. Yeah. Pensiun dapat taspen terus saya masukkan di itu saya sama anak saya kan sudah nikah sudah punya. Saya bilang nang nganu taspene yang tak tunggu daftar nganu haji yo nang nggih ngono wong kula yo ora butuhke kan dia juga pegawai negeri semua jadi alhamdulillah gitu anak saya juga sudah bisa berdiri sendiri sudah tidak mengganggu saya terus saya izin saya ndak bisa ngasih taspen gitu saya hanya taspen yang tangguh haji itu terus saya daftar tahun 2011 baru terrealisasi tahun 19 gitu alhamdulillah sampai sekarang ya mohon doanya mohon nganunya ada sekolah mu'alaf saya tahun 19 itu saya juga termasuk mu'alaf di Jawa Tengah waktu itu diajak untuk masuk di Baitur Rahman tapi saya kan masih ada kendala ngomong kakak saya sakit saya harus merawat sudah tidak bisa apa-apa hanya hidup tapi hanya tiduran dan saya tidak bisa rutin di masjid Baitur Rahman itu ya saya hanya menjadi anggota biasa kalau ada waktu saya kan di kakak saya di Pucang Gading kalau mau ke terus naik sepeda motor capek ya ke Baitur Rahman ya jadi saya sesempat saya kalau ada ada kegiatan di mu'alaf yang
Jawa Tengah itu saya hanya ikut gitu saja karena ada pekerjaan momong Iya, iya. nganu kakak yang sakit itu, jadi saya tidak bisa rutin mengikuti. Terus masuk di ini ada rumah mualaf waktu itu ya, ada rumah mualaf di Ngalian, saya ikut yang berkaitan dengan yang di Baitur Rahman, saya ikut. Terus ada berita di sini diajak teman-teman, yo tapi aku rung iso kan aja Iqra, belajar Iqra sama qiraat itu ya. Saya yang penting mau belajar itu. Lah meskipun di rumah ada guru ustadz yang datang, tapi kan seminggu sekali. Terus saya kurang gitu loh, ndak ada guru yang bisa nganu. Saya kurang, terus saya diajak ke sini. Ayo di sana ada kok qiraati itu. Ya udah aku ya punya bukunya qiraati. Terus kebetulan di sini saya bisa belajar lebih mendalami bahasa Iqra gitu, qiraati itu bisa alibata sedikit-sedikit kan. Ucapan saja nggak bisa betul. Kan sudah terlanjur lidahnya sudah tidak luwes seperti waktu kecil toh. Diajari begini gampang, lain apalagi IQ-nya habis belajar ini sini lupa gitu ya, tapi tetap insya Allah saya tetap niat untuk belajar qiraat sampai. Dan saya tanya, membaca Al-Quran itu Latinnya saja boleh apa enggak itu baca Al-Quran tapi Latinnya pencernamaannya itu loh, huruf Latinnya aja gitu kan ada. Itu apa boleh apa enggak. Lah kalau enggak boleh kan selamanya aku enggak bisa baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran kayak gitu. Terus kata ya belum boleh, ya seafdolnya itu harus pakai huruf itu. Ya wis aku tapi supino aku ora iso maca Al-Qur'an. Lah wong Iqra aja jilid 3 enggak selesai gitu. Kapan saya sudah umur 74, kapan aku iso maca Al-Qur'an? Lah gimana? Saya kan kesulitannya itu. Padahal kan anjurannya harus bisa Al-Qur'an gitu. Sampai sekarang bisa. Iya. Tapi memang kalau misalkan secara apa namanya, kalau untuk sholat memang harus pakai bahasa Arab. Iya, itu kalau untuk apa namanya, kan Al-Quran itu kan wajibnya ya. Iya, makanya. Wajibnya itu menjalankan atau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, itu wajib. Tapi kalau untuk membaca Arabnya itu sunnah. Oh, nah, jadi begitu. yang wajib itu dari Al-Quran, misalkan Al-Quran menyuruh pakai pakaian syar'i, ya kan ada kan di Al-Quran. Nah itu kita amalkan, ikut, itu wajib hukumnya. Tapi kalau misalkan membaca nih setiap hari itu sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan, nggak baca Quran nggak apa-apa, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Nah jadi kalau pasnya, kalau ibu mau baca terjemahnya untuk diterapkan ke kehidupan itu wajib. Gitu. Secara kan berarti harus membaca toh. Iya betul. Baca terjemah juga nggak apa-apa. Tapi itu katanya nggak boleh. Jadi ya Al-Quran banyak tapi nggak pernah tabung. Artinya gini, ibu kan memang secara niat kan sudah ada untuk belajar. Itu sudah dicatat tuh sama malaikat kan, kebaikan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi gini Bu, waktu itu memang kan ibu itu waktu kecil tidak dididik, silakan Bu. Waktu agama kecil apa-apa gitu ya. Terus kemudian malah dimasukkan ke dalam Katolik oleh teman-teman ya. Iya, diajak teman-teman, yuk sekolah minggu lah. Habis kita nggak ada apa-apa ya. Di Islam juga nggak tahu, nggak ada yang mengajak. Lah teman yang di sekitar itu sekolah SD juga ya sekolah minggu gitu. Terus ya
kampung, di sekolah, waktu di SD itu banyak yang sekolah minggu lah. Kita kan apalagi diiming-imingi ya ada permen apa gitu kan. Terus nanti Paskahan ada rame-rame pesta gitu kan. Ada telur, ada hadiah-hadiah gitu. Anak kecil kan tertariknya gitu. Dan jadi lah yang agama Islam itu ndak ada yang ngejak gitu loh. Nggak ada yang ngejak. Padahal anak saya wakaf ngasih buat musola di belakang rumah sekarang Mewakafkan tanah. Tanah dibuatkan musola sekalian. Itu sampai sekarang masih saya ada, ya? Di belakang saya nunut ini tanahnya ya tanah nenek, ini tanah nenek saya tempat warisan itu. Di belakangnya musola yang buatan nenek itu buyut ini. Buyut, ya? Buatan buyut itu. Jadi tapi waktu itu kan enggak ada yang ngejak yuk. Iya. Gitu secara bahasanya adalah Ibu Sujatmi itu dulu mohon maaf ya, kalau bahasa Islamnya dimurtadkan oleh orang-orang Katolik di sana waktu itu. Itu daerah mana, Bu? Kalau boleh tahu. Waktu itu di Pegunden. Itu Mugas yang sekarang sudah jadi kan itu digusur di Ndrono sana. Masih di Semarang gitu. Masih di Semarang, terus rumahnya digusur. Waktu itu terus ayah saya jadi pegawai diangkat di Tegal. Jadi kepala bagian gitu. Terus saya diajak di Tegal. Saya waktu itu vakum, nggak agama apa-apa, jadi nggak tahu agama apa. Terus terang saya nggak vakum, nggak Katolik, nggak Islam itu. Gimana aku? Jadi aku ya penuh dosa. Perjalanan hidup saya itu kan buta itu loh, untuk Islam itu buta, nggak ada yang ngajarin, ada yang ngejak. Ya kalau ada temen yang masih ada yang Katolik. Waktu itu kan di SMP 4 Tegal itu bekas orang-orang Tionghoa. Ya. Nah, di situ saya masuk sekolah di situ di Lala dari Semarang masuk di SMP 4 di Tegal ikut ayah, itu ikutnya di Lala, masuknya di orang yang Katolik gitu loh. Jadi saya kok iso kebetulan sekali ke Katolik. Ya saya bebas, terserah kamu mah. Yang penting kamu baik-baik aja gitu. Waktu itu kan orang tua tidak seperti orang tua sekarang harus dianukan gitu. Berarti Ibu waktu itu tertarik dengan Islamnya itu karena apa itu waktu itu? Karena itu tidak bisa mendoakan orang tua itu. Karena tidak bisa mendoakan orang tua. Iya. Karena saya tahu orang tua saya kan seperti ya karena tidak mengajari saya, otomatis orang tua kan ya bisa mesti ya mungkin ya. Kan saya aku tanya ke Bapak Ibu Islamnya KTP. Gitu. Jadi enggak bisa bimbing saya toh. Nah, dari situ kan saya udah tahu kehidupan orang tua, berarti agamanya kan buta sama sekali gitu. Mesti penuh dosa gitu loh. Saya kan ikutnya begitu mikirnya. Setelah meninggal terus saya enggak bisa mendoakan gitu loh. Akhirnya orang tua saya enggak ada yang mendoakan. Anaknya 2 Katolik semua. Cucunya 3 Katolik, yang 1 hanya anak saya saja yang Islam. Dan itu lagi jauh dari kehidupan nenek-neneknya saya, ibu saya, bapak saya gitu. Jadi ya yang satu-satunya yang harus bisa mendoakan berarti harus saya gitu. Tahu saya kalau itu terus orang tua banyak dosa dalam agama. Terus siapa yang akan mendoakan? Terus itu kebetulan atau memang sudah ridho Allah, mungkin saya kok dengar padahal kelihatannya tuh bisik-bisik
tapi kelihatan dengar jelas kan di pas pintu orang keluar saya salaman, saya terima kasih atas doanya orang tua. Terus sampai di pintu depan halaman itu rais untuk ngake wong tua sone kongkonan itu. Nah saya terus kecampur itu, atau itu memang peringatan Allah atau memang saya teguran Allah. Itu saya baru sadar. Terus saya mengingat kehidupan orang tua saya karena saya sudah tua. Orang tua saya sebegitu kan saya udah ngerti toh, dari kecil sampai besar kan enggak pernah yang namanya sholat. Nah itu terus terang ayah saya terutama enggak pernah sholat, enggak pernah. Jadi Islamnya itu KTP. Kalau ibu saya sih lumayan gitu lah, enggak ketang 2 atau 3 kali gitu, pokoknya sholat gitu, agak nganu gitulah, agak mengurangi mungkin ya. Terus lah itu saya tuh dengar itu wong tuane ora iso ndongake kuwi selawase ra iso ndongake gitu. Terus saya sama resik-resik kan habis pengajian itu saya resik-resik, saya rumah sendirian, saya di rumah sendirian, anak saya kuliah sampai malam, saya sendirian resik-resik sendirian, baru terasa. Terus apa ya, memori saya waktu kecil tumbuh lagi sampai tua, sampai ayah saya meninggal itu tidak pernah kenal Tuhan. Gitu. Jadi ayah saya sama sekali tidak pernah kenal Tuhan. Jadi banyak dosa. Saya tidak bisa berdoakan gitu. Berarti sekarang kan udah Alhamdulillah, muslimah, udah bisa mendoakan. Alhamdulillah. Udah bisa kalau mau sedekah diniatin untuk orang tua udah bisa gitu. Ya, sebelumnya kan nggak bisa gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit kalau ada Jumatan, malam Jumat itu di musola pasti ada Yasin tahlil gitu ya. Alhamdulillah saya bisa mengikuti gitu. Maaf kisahnya jelek. Gak apa-apa. Ini sebenarnya kisahnya bagus sekali, menarik. Cuma sebenarnya kita pengen lebih banyak lagi mendengarkan cerita Ibu Sujatmi ya. Karena Ibu Sujatmi juga ada keperluan untuk ngaji di Sekolah Mu'alaf Indonesia. Iya, alhamdulillah. Mungkin nanti kalau ada waktu kita boleh bercengkrama lagi. Insya Allah. Maaf ya. Terima kasih Ibu ceritanya Sujatmi ya, luar biasa. Ceritanya tidak mendukung. Ini sebenarnya ini cerita yang memang jarang sekali terjadi ya di setiap mualaf gitu kan. Ketika kelihatan cuma saya. Ini gimana? Sebentar, saya tutup dulu. Baik sahabat wakaf, itu tadi kisah dari Ibu Sujatmi yang luar biasa, penuh dengan air mata kisahnya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel Wakaf TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati.
Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.